Begini nggak bisa saudara bilang, Ustadz nggak ngalamin sih. Saya ngalamin. Ngalamin, digebukinnya iya, direndamnya iya, dihajar orang tengah jalan ya iya, dikepung orang sekampung ya iya. Sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan itu jadi kenangan manis buat ente. Yang ngegebukin juga berangkat umroh bareng-bareng. Kita tayang, wah banyak kan teman-teman ya. Di sini ada cakum. Nah ini checklist biru teman-teman. Checklist biru itu centang biru ya. Ini artinya orang ini ya diakui sama Twitter gitu ya. Ya saya nggak tahu sih. Cakum itu artis atau dia itu penceramah atau di sini gambarnya apa ya, binaraga ya, mungkin olahragawan juga atau ya semacamnya. Yang jelas dia itu udah terkonfirmasi centang biru. Di sini ada yang bagus teman-teman nih cuitannya. Tolong doain saudara seiman Anetat biar nggak jualan doa Sukrontan. Ini sindiran, ini telak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek TV. Ya teman-teman, ini ada berita yang lucu tapi menarik teman-teman. Karena apa ya? Ada ironi di balik ironi atau ironi di balik fakta ya. Nah, ini teman-teman, pokoknya kayak gini ya. Ini berita ini sebenarnya membuat apa ya? Netizen itu pada ketawa tapi juga pada apa ya? Enak mungkin ya. Ini ada berita dari Nakita apa ya ini? Nakita.grid.id luncurkan buku baru berjudul Doa Bebas dari Hutang. Ustadz Yusuf Mansur malah dibully warganet. Boleh nggak beli bukunya? Utang dulu, kalau manjur nanti dibayar ya. Oke teman-teman, ini kita baca headline-nya aja ya, karena sebenarnya ya ini ada sebenarnya di Twitter berita ini, bukan berita apa ya, maksudnya tweet ini ada di Twitter. Nah tapi sebelum kita lihat cuitannya dan komentar-komentarnya teman-teman, kita lihat dulu deh video yang berhubungan dengan ya apa ya, pidato apa ya. Kayak kita lihat dulu videonya teman, yuk check it out. Ini emang pada punya utang banyak bagaimana? Hadir, hah? Punya masalah itu berkah. Sabab punya masalah, dosa diampunin. Ada orang-orang yang bertaubat, dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar. Sesungguhnya itu tanda-tanda doanya dikabul, ibadahnya diterima. Kan pengen cepat lunas kan? Kalau pengen cepat lunas, terima resikonya. Betul. Terima resikonya itu kayak ada energi dikedepanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala akibat yang tidak ditunda, langsung dihajar itu. Kemampuan menerima, tidak melawan, itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Yang menyebabkan saudara-saudara nanti akan susah karena melawan. You fight your destiny, itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh. Dan akibatnya nanti macet mesinnya. Jadi perjalanan punya masalah itu harus dinikmati. Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah, ahlan wa sahlan, seluruh akibatnya ahlan wa sahlan, saya terima ya Rabb. Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman, saya enteng diusir dari dalam tanda petik ya lingkungan saya, menjadi hina di mata keluarga saya terima. Seperti itu pula saudara-saudara harus menerima. Pulang dari sini dan sebenarnya 10 menit saya ini udah selesai, nggak usah ada lagi seminar. Karena percuma saudara banyak ilmunya tapi tetap aja nggak ada ikhlasnya, tetap aja ngelawan. Tapi ini Ustadz, selama Anda masih ngomong tapi ini Ustadz, Anda nggak bakalan bisa selesai. Saya udah ahlinya loh ya, astagfirullahaladzim, saya ngomong dan Allah tidak mengadab saya. Artinya saya ngomong begini
Nggak bisa saudara bilang, Ustadz nggak ngalamin sih. Saya pol ngalamin. Pol ngalamin, digebukinnya iya, direndamnya iya, dihajar orang tengah jalan ya iya, dikepung orang sekampung ya iya. Sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan itu jadi kenangan manis buat ente. Subhanallah, yang ngegebukin juga berangkat umroh bareng-bareng. Nah, yang menjadi staf saya. Dan banyak kasus terjadi kok disita, ente tetap di situ. Nggak ada masalah kecuali suratnya nggak ada mente. Itu semua apa masalahnya gitu? Tanda tangan, tangan gitu. Terus apa yang mesti kami lakukan? Kamu jaga rumah ini. Tapi ini bukan rumah kamu lagi. Jaga ya. Macam-macam. Baik Pak. Ya sudah, kami permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi. Saya ngomong sama istri. Gile. Sertifikat dibawa. Notaris juga diadain. Bilang sama istri. Subhanallah. Iya. Terus kita masih di sini. Besoknya saya beli pohon. Beli pohon, saya tanemin, beli pohon, saya taruh di mana. Istri saya nanya, masih ditanemin Pak? Masih lah, kalau nanti orang yang baru beli kan biar dia enak ninggalin. Oh gitu. Terus itu nambah ruangan sana? Nambah aja nggak apa-apa. Ya. Sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 4 bulan datang. Sehat Ustaz? Sehat. Ibu titip salam sama Ustadz, rumah ini nggak jadi diambil. Nah, terus ini kita bawa suratnya. Cuman ini ada yang harus ente tanda tanganin. Apaan ini? Ente tanda tanganin, ente mengakui utang. Sekian mesti bayar sekian. Oh iya sini. Nah tangannya susah amat. Dari dulu saya begini easy. Orang-orang bilang begini. Wah itu main gampang aja. Maaf sudah. Urusannya apaan? Tangan aja. Nah, rumah nggak jadi disita, tapi kan saya tetap harus bayar. Bayar aja maaf. Tapi kan gak ada duitnya. Lihat dong tanggalnya, tanggal sekian Anda mesti bayar per bulan sekian, Ya kan tinggal ngomong mau. Sama sih. Setelah dua saya bilang sama Allah, pertama terima kasih dulu nih surat rumah balik. Yang kedua alhamdulillah kau udah bayar tanggal sekian. Ya udah saya bilang. Jangan lupa tuh tanggal sekian ya Allah, kalau bisa 1 hari sebelumnya dapat duit, beres. Kalau nggak dapat duit gimana? Iya, hadapin lagi susah amat. Begitu aja hidup mah. Jangan dibudakin sama masalah. Begitu tanggal yang nggak ada, itu mau ngapain? Peristiwanya pasti balik-balik lagi kan? Ya hadapin aja lagi. Saya biasanya H-6, H-7 udah datang tuh. Bu, saya maaf nih nggak bisa bayar. Emang dari dulu begitu? Ya masih ada 6 hari lagi, coba aja dulu jajal. Iya, selalu diusahakan jajal. Dan saya udah nggak pusing kalau itu bukan masalah saya nggak mau pusing kalau itu bukan kesalahan saya, nggak mau tahu saya mah, nggak pengen mikir. Kalau mikirnya sakit otak saya. Itu bukan masalah saya. Orang lain yang bikin itu, nggak lah. Udah saya terima aja. Udah saya bayar. Begitu aja hidup. Oke, gitu ya teman-teman, videonya itu apa ya, ceramah atau apa ya, pokoknya kayak gitulah. Ya kan dia selalu membanggakan dirinya. Nah di sini teman-teman bisa dilihat di Google Play atau Play Store ya, ada buku di sini, Doa Bebas dari Hutang, bacaan, pemaknaan dan pengalaman. Pengalamannya banyak hutang dia kali ya. Nah di sini dijual 2.222,22. Harga aslinya 312.020 rupiah. Nah ini lagi di diskon. Mungkin ya ulasan apa aja 33 ulasan ya, mungkin banyak ya. Nah teman-teman, di sini ada tweetnya ya teman-teman. Ada tweetnya. Di sini kita lihat dulu deh tweetnya deh. Ini berhubungan langsung dengan Pak Yusuf Mansur ya. Ini cuitan utamanya itu tentang Yusuf Mansur, diawali dengan cuitan dia. Di sini ada linknya, link Google Play ya.
Dia itu ya ibaratnya kayak menawarkan buku kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini langsung dibales nih, ada retweet ya. Di sini retweetnya lumayan banyak nih. Ada 51, ada 355 tweet kutipan, 213 suka. Ada juga yang suka ya. Ya mungkin temennya ya kali ya. Ini 4 Maret nih 2023, masih baru sih sebenarnya. Ini kan sekarang kan tanggal 6 ya, jadi 2 hari kemarin lah. 2,3 juta tayang. Wah, banyak kan teman-teman ya. Di sini ada cakup. Nah, ini checklist biru teman-teman. Checklist biru itu centang biru ya. Ini artinya orang ini ya diakui sama Twitter gitu ya. Ya, saya nggak tahu sih. Cakum itu artis atau dia itu penceramah, atau di sini gambarnya apa ya? Binaraga ya, mungkin olahragawan juga. Atau ya semacamnya. Yang jelas dia itu udah terkonfirmasi centang biru. Di sini ada yang bagus teman-teman nih cuitannya. Tolong doain saudara seiman Anetat biar nggak jualan doa Sukrontan. Ini sindiran, ini telak banget ya. Orang yang suka jualan doa gitu ya. Ya elah. Doa diperjualbelikan intinya ya. Nah di situ ada bukunya. Nah di sini ada Twitter nih sebenarnya dari Mas Yini. Ini juga centang biru teman-teman. Pantas hutang Pak Yusuf Mansur lama lunasnya. Ternyata kalau ada hutang didoain doang, bukan dilunasin. Sampai akhirnya para korban gugat ke pengadilan atau satroni rumah Pak Yusuf Mansur. Pak Yusuf di sini ya. Tapi harus diakui Pak Yusuf memang kreatif soal trik bego-begoin orang. Doa bebas hutang yang biasanya ia lafalkan dikumpulin jadi buku harus dijual di Play Store. Sungguh brilian ya. Oke. Intinya seperti itu ya. Itu centang biru teman-teman ya, yang komentar loh. Ini menarik teman-teman karena yang komentar juga keren ya. Ada juga di sini komentar ya. Keluarga saya ada yang kena investasi bodong Paytrend Ustadz Yusuf Mansur dan duitnya hangus. Ada doa khusus buat bikinin dan investasi yang digelapkan nggak? Ini dia. Nanti saya beli deh. Harga 50k nggak apa-apa, yang penting bisa balik katanya. Oh ini dia. Ini salah satu keluarga korban katanya. Ini Selon Max. Wah keren, ini saudaranya Max kali ya. Coba Pak Jokowi suruh doain ini Tat biar hutang negara lunas. Oke keren ini. Ingat semua itu tanggung jawab. Ingat semua itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Yusuf katanya. Oh. Stan udah kebayar utangnya gak? Oh ini mungkin Tat udah kebayar utangnya gak ya? Kocak ya. Di sini ada juga komentar ini dari Dadang. Pak Ustadz kira-kira ini work nggak buat lunasin hutang puasa saya? Wah ini mah kurang ajar ini namanya. Ini ingat kamu katanya. Di sini ada dari mana duitnya? Kata seorang Zoom meeting. Oke keren ya. Nah di sini ada juga Anthony Sudiro. Utang ente bayar dulu Tat, baru nasihatin orang ya. Bagus sih. Ini ada juga nanti kita sambut tentang apa ya nggak tahu ya. Doanya bisa buat bayar utang negara nggak Pak? Oh ini sindiran juga sih. Di sini ada Bang Tor 10 ya. Pak Ustadz lihat nih, Pak Ustadz ada yang ngutang mulu. Oh, iya, harus ngutang mulu dia kali ya. Ada juga teman-teman ini komentar yang keren juga sih sebenarnya, tapi ya lucu juga ya. Sambolado, utang dibayar sur bukan didoain. Oke, itu sindiran yang keras banget ya teman-teman. Jadi ya beritanya sih banyak beredar ya di mana-mana sebenarnya beritanya itu muncul di beberapa portal berita ya. Mansur itu di portal berita. Memang kalau kita lihat ya dari kasus Ustadz Yusuf Mansur yang di sini nyebut Ustadz ya, kalau saya nggak nyebut Ustadz. Saya nyebut Ustadz Yusuf Mansur di sini, ini kan banyak ya kasusnya, ada patangan usaha,
ada sebenarnya itu kalau dibilang utang piutang bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena itu saham memang bukan utang tapi kewajiban yang harus dibayar. Jadi apa ya, bukan utang tapi kewajiban yang harus dibayar, karena itu investasi ya teman-teman, termasuk patungan aset, termasuk juga tabung tanah, itu investasi. Jadi bukan hutang tapi kewajiban yang harus dibayar gitu, karena investasi teman-teman ya. Nah terus juga ada gaji karyawan ya teman-teman yang belum dibayar sampai sekarang ya, banyak yang katanya masih ada 50 lagi yang sedang menggugat. Yang 14 kemarin itu yang mau menggugat ya 50 lagi, ada 14 yang kemarin itu masih dicicil, baru cicilan pertama 70 juta 14 orang ya, dan jumlahnya saya nggak tahu, ratusan juta pokoknya, tepatnya saya persis nggak tahu ya. Nah juga masih ada sangkut pautnya nih dengan ya katakanlah itu jamaah Masjid Darussalam, dan juga ya jemaah Masjid Darussalam kan itu investasi batubara, dan juga ada sangkut paut dengan katanya ada isu dengan kepemilikan ya suatu properti gitu. Saya nggak bisa nyebutkan saat ini ya, cuma isu aja, tapi ya saya sebenarnya tahu itu ada gitu, tapi isu lah kepemilikan properti. Nah teman-teman, kan sekarang kita jadi berpikir ya, kalau yang tadi katakan ada ini yang centang biru tadi katakan bahwasanya ya dia mendoakan agar jangan ada orang yang jualan, intinya jangan jualan doa deh gitu, karena doa kok dijual-jual gitu. Kalau mau apa ya, doa lunas hutang ya sebaiknya ya dia nggak usah dijual lewat buku kayak gitu loh, terlepas dari dia nyetak bukunya atau dia nanti bayar ke Google Play-nya. Saya nggak tahu, karena Google Play itu kan cuma bayar untuk ya tagihan pertama aja sebenarnya. Kalau dia itu sudah pernah daftar untuk sekian ratus aplikasi pun bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak mahal itu sebenarnya. Jadi kalau digratiskan nggak masalah. Sebenarnya doa kayak gitu kan nggak perlu pakai buku ya. Doa lunas hutang, lagi pula juga Yusuf Mansur kan memang faktanya di situ ya hutang dalam tanda kutip investasi gitu, itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Dan itu soal menang atau misalkan NU itu bukan karena nggak ada kasusnya. NU itu emang karena ada kelengkapannya. Kelengkapan itu bisa kelengkapan gugatan yang belum lengkap, ada kelengkapan bukti yang belum lengkap, atau hal-hal yang terkait dengan persidangan ya teman-teman. Jadi intinya orang ini apa ya emang fleksinya kayak gitu, jualan agama. Ini fakta. Jadi kalau misalnya dia disebut ustadz ya emang bukan ustadz buat saya, karena ya terlepas dia punya pesantren gimana, karena dia ngumpulin uang sedekah itu dari kesana larinya. Walaupun terlepas daripada itu pesantrennya juga berbayar sangat mahal, dan aneh juga yang masih ada di sana gitu kan. Sebenarnya kan banyak nih kampus-kampus yang dalam tanda kutip ya termasuk sekolah-sekolah yang udah lama gitu, yang berafiliasi langsung dengan misalkan kayak Al-Azhar gitu kan, berafiliasi langsung gitu kan, lebih enak kalau misalkan lari ke Al-Azhar lagi gitu. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Pertanyaannya adalah, saya ngutang dulu misalkan ya 1 triliun gitu ke Yusuf Mansur, dan nanti saya doain lunas nggak? Teman-teman coba rame-rame ke Yusuf Mansur gitu, Ustadz saya ngutang gitu 1 triliun gitu ke, ya dia bilang Ustadz nggak apa-apa lah, biar apa namanya lebih tinggi gitu, apa namanya rasa percaya dirinya. Tan gitu ngutang kita 1 triliun gitu, nanti saya doain lunas hutang gitu. Mau ya nggak, saya yakin nggak akan ngasih. Jangankan segitu ya, mungkin 100 juta dengan orang yang nggak dikenal mungkin nggak ngasih. Karena apa? Dia ngasih uang 1 juta dipamerin di video itu ada. Ya sekitaran 1 juta lah kayak gitulah, saya nggak tahu tepatnya berapa, tapi ya dipamerin, flexing. Apa bedanya dengan yang suka ya bikin konten-konten YouTube? Nggak ada bedanya. Ya memang artis gitu, artis ustad. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.